Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Wanita itu memang mempesona, tapi ada 4 yang bisa menambah pesona wanita. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar atau biasa dikenal dengan Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wa mimma yustahsanu fil mar'ati," sebahagian daripada perkara yang bisa menambah pesona seorang wanita, qasru arba'atin. Wanita itu bisa tambah pesonanya jika pendek 4 perkara. Pendek 4 perkara itu apa saja? Yang pertama adalah yaduha. Ketika wanita itu pendek tangannya, bukan artian wanita yang tangannya pendek, tangannya segini, bukan. Tapi dalam arti wanita yang pendek tangannya itu fala tabzulu ma fi baiti zaujiha. Wanita ketika diberi harta oleh si sang suaminya, dia tidak menghambur-hamburkan hartanya. Dia gunakan harta tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat dan memang dibutuhkan oleh keluarga. Tidak seenaknya sendiri dalam mentasarufkan harta-harta suaminya, harta-harta istrinya yang telah diberikan oleh suaminya. Itu makna daripada wanita yang pendek tangannya. Atau bisa juga diartikan wanita yang pendek tangannya itu adalah wanita yang mudah menerima. Mudah menerima ketika diberi oleh sang suami. Contoh, sang suami sudah bekerja seharian full, berangkat pagi pulang malam. Ternyata sang suami cuma ada rizki ya 100.000 atau 50.000 lah. Ini dek, uang buat kamu cuma ada segini. Lah kok sang istri itu mau menerima dengan lapang hati, dia tidak marah, dia tidak ngambek, maka itulah istri yang pesonanya itu tambah. Ketika istri itu mau menerima. Kecuali memang laki-lakinya itu laki-laki yang tidak mau bekerja, kerjaannya cuma hanya tidur. Kalau nggak tidur ya mancing, kalau nggak mancing mainan burung dara. Dia nggak mau bekerja, lah itu istri marah-marah, istri nggak terima, itu wajar saja. Itu yang salah suaminya, berarti bukan istrinya. Tapi kalau memang suaminya itu sudah bekerja keras seharian full, dia bekerja tapi rizkinya cuman sedikit, rizki dari Allah cuman sedikit, dan diberikan kepada istrinya, istrinya mau menerima, maka itulah istri yang sangat mempesona. Kemudian yang kedua, warijluha. Wanita yang mempesona itu, yang pesonanya itu tambah ketika wanita itu pendek kakinya. Pendek kakinya dalam artian wala takhruju min baitiha. Maka dia itu tidak keluar dari rumahnya kecuali memang sesuatu yang hal-hal yang penting. Memang penting, memang butuh untuk keluar. Ketika wanita itu berdiam diri di rumah, tidak keluar-keluar, tidak suka jalan-jalan, maka wanita tersebut adalah wanita yang tambah pesonanya. Bukan berarti wanita nggak boleh jalan-jalan. Jalan-jalan nggak apa-apa. Anda jalan-jalan mau ke mana, ke Guci misalnya, mau ke wisata mana, terserah. Yang penting dapat izin dari suaminya. Kalau yang memang sudah punya suami, dapat izin dari suaminya dan keluarnya itu tidak menabrak syariat. Artinya wanita ketika keluar itu menutup aurat. Allah memerintahkan wanita untuk menutup aurat. Maka si wanita ketika keluar menutup auratnya. Allah menyuruh wanita ketika keluar itu nggak usah berhias yang berlebihan. Berhias yang berlebihannya itu untuk suaminya saja. Maka ketika keluar itu ya biasa-biasa aja, nggak pakai minyak wangi, nggak
bedaknya itu nggak sampai menor-menor, sampai pipinya merah, pipi kanan merah, pipi kiri pink, alisnya sampai panjang 50 km. Enggak. Ketika dia keluar biasa-biasa saja. Nah, wanita yang seperti inilah yang ketika dia itu keluar, tapi keluarnya itu hanya sesuatu yang memang penting, dan keluarnya itu tetap menjaga seperti auratnya ditutupi, harus dengan izin suaminya, dan keluarnya itu tidak terlalu berhias yang terlalu tebal, maka wanita seperti inilah wanita yang pesonanya itu tambah. Kemudian walisanuha, yang ketiga, wanita itu bisa bertambah pesonanya ketika lisannya itu pendek. Ketika lisannya itu pendek dalam artian wala tastatilu bilisaniha, dia tidak mencela suaminya dengan mulutnya. Wanita yang tidak suka mencela suaminya dengan mulutnya, maka wanita inilah wanita yang pesonanya itu tambah. Tapi kebanyakan yang nggak kebanyakan adalah wanita yang memang suka mencela suaminya, apalagi ketika kondisi ekonomi daripada suaminya itu berkurang, maka ada uang disayang, tak ada uang suami ditendang. Ya, suami ketika nggak kerja lagi nganggur seumpama, terus dia tidur-tiduran di rumah, ya memang posisinya lagi nganggur. Dia belum ada pekerjaan, masih tidur-tiduran di rumah. Terus ketika suami minta dibuatkan kopi, dek, buatin kopi dong dek, kopi sana buat sendiri. Kalau nggak mau buat sendiri ya sudah, itu air bekas cucian piring sana diminum, gitu. Ada yang seperti itu. Maka janganlah engkau wanita mencela suamimu dengan lisanmu, karena ketika engkau tidak mencela suamimu, maka bertambahlah pesonamu, pesona seorang wanita. Yang keempat, wa'ainuha, wanita yang pandangannya itu pendek, dalam artian wala tatma'u bi'ainiha, maka wanita itu tidak mudah menginginkan sesuatu ketika dia melihat. Ketika pandangannya itu pendek, dia tidak mudah untuk ingin. Contoh, wanita ketika pandangannya itu tidak pendek, lihat, wah barang bagus, dia langsung kepengen beli. Mas, beli itu. Lihat gamis yang panjangnya sampai 70 meter seumpama, bagus banget, ada kriwil-kriwilnya, ada hiasannya emas, ada bandulannya boneka juga sama, apalagi itu gamis yang siwer itu. Ketika melihat wanita yang pandangannya itu panjang atau tidak pendek, melihat hal yang seperti itu, dia hatinya langsung, mas beliin ini, mas beliin itu, mas beliin ini. Apalagi kalau ada diskon. Katanya wanita itu kalau lihat buka di Shopee kok ada diskon, maka itu adalah suatu kabar gembira. Waduh, ada diskon ini, saya mau beli. Ketika wanita itu pendek pandangannya terhadap hal-hal sesuatu yang bisa menginginkan untuk dia beli, maka wanita tersebut itu adalah wanita yang tambah pesonanya. Itu adalah 4 hal yang bisa menambah pesona daripada seorang wanita, perkataan daripada Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.